네가 골라야 된다. 1번 목젖. Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film seri terbaru dari Netflix, yaitu berjudul A Killer Paradox 2024. Di film kali ini akan menceritakan kehidupan seorang pria yang culun dan hidupnya monoton dan tak berani menghadapi seseorang. Namun suatu ketika berubah menjadi 360 derajat karena suatu kejadian, sehingga membuat dirinya menjadi seorang pembunuh berantai yang menargetkan para pelaku kriminal. Bagaimana keseruannya? Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Litang yang merupakan seorang mahasiswa. Namun Litang sendiri memiliki hidup yang monoton dan menghabiskan waktunya hanya untuk belajar dan bekerja paruh waktu. Hidupnya begitu saja setiap harinya. Salah satu sahabatnya selalu melihat keadaan Litang yang sama sekali tak bersemangat untuk menjalani hidup. Litang kemudian mengatakan jika ia ingin memiliki kehidupan yang sukses dan mempunyai banyak uang seperti teman-temannya. Namun sahabatnya menyemangati Litang karena Litang sendiri selalu malas ketika memulai sesuatu yang berbeda, meskipun itu untuk merubah hidupnya. Selain itu, Litang juga suka melihat YouTuber vlogger yang keliling belahan dunia, dan Litang tertarik dengan negara Kanada, seolah-olah Litang sangat ingin mengunjungi negara tersebut. Sehingga ia pun menyempatkan untuk membeli lukisan pegunungan yang ada di Kanada untuk memotivasi dirinya. Namun sayangnya Litang kesulitan untuk memasang lukisannya, dikarenakan dirinya tak mempunyai palu. Setelah itu, Litang pun pergi bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Tak lupa ia juga melihat si vlogger tadi di sela-sela waktu. Hingga Litang pun kedatangan seorang customer yang sangat mabuk. Ia banyak mau, tapi uangnya kurang. Litang kemudian menghampiri pria itu untuk menagih kekurangannya. Namun teman pria itu yang bernama Buil meminta maaf serta membayar kekurangan temannya. Setelah itu mereka berdua segera pergi dari sana. Singkat cerita, jam kerja Litang sudah habis. Litang mencoba meminjam sebuah palu dari toko kepada si bos yang baru saja datang. Namun si bos yang sibuk main HP malah menghiraukan perkataan Litang. Hingga akhirnya Litang yang akan pulang ke apartemennya menemukan teman Buil yang sudah tergeletak. Namun ia menganggap jika itu karena banyak minum alkohol, hingga akhirnya ia melihat Buil yang sedang berjalan pergi. Litang mencoba menegur Buil jika kawannya sedang tergeletak. Namun Buil malah marah serta menampar Litang dan menghajarnya secara terus-menerus, sehingga membuat Litang mengingat dirinya di masa lalu yang sering dibuli habis-habisan oleh teman-temannya. Hingga akhirnya kesabaran Litang sudah habis, membuat dirinya kelepasan memukul kepala Buil menggunakan palu yang ia bawa dari toko, membuat Buil langsung tewas seketika. 경환이 존나 아프다. 재미가 없다. 그래야 지금 너. 경환이 아프겠다. Karena hal itu membuat Litang sangat takut dan kebingungan. Namun tiba-tiba seorang wanita melihat kejadian tersebut, yang ternyata wanita itu tak bisa melihat dan hanya mengandalkan anjing peliharaannya. Litang yang tak tahu harus berbuat apa lagi, segera pergi setelah wanita itu pergi. Sesampainya di apartemen, Litang bergegas membersihkan dirinya dan ia juga sempat dihantui rasa bersalah. Karena Buil sendiri mempunyai seorang ibu dan juga 3 anak yang harus dinafkahi. Pikiran Litang menjadi tidak tenang begitu memikirkan dirinya yang akan dipenjara, yang membuat ibunya kecewa. Namun Litang mencoba tenang karena dari dulu ia selalu diberkahi keberuntungan karena tidak ketahuan saat berbuat salah. Salah satunya mencuri tablet milik sahabatnya.
Tapi Litang dibuat tak bisa tidur karena ia lupa membawa kembali palunya yang sudah digunakan untuk menghabisi Buil. Keesokan harinya, seorang detektif bernama Jang Nan yang tengah menyelidiki kasus kematian Buil dan teman Buil dinyatakan tewas. Namun anehnya Jang Nan tak menemukan petunjuk sama sekali di TKP karena kawasan itu tidak terpasang CCTV. Penyelidikan Jang Nan akhirnya sampai di toko tempat Litang bekerja. Sementara itu, Jang Nan mulai melihat CCTV toko karena sebelum kematiannya mereka berdua sempat berbelanja dan dilayani oleh Litang. Melihat hal itu, Jang Nan kembali ke minimarket untuk menginterogasi Litang. Tentu saja hal itu membuat Litang sangat ketakutan dan gugup saat menjawab pertanyaan dari Jang Nan. Hingga saat Litang akan mengakui perbuatannya, rekan Jang Nan bernama Yongji tiba-tiba datang dan mengatakan jika kematian Buil disebabkan perkelahian dengan temannya karena ditemukan bekas darah di salah satu barang milik Buil. Mendengar hal itu, Litang pun terkejut karena seharusnya ia ditangkap karena CCTV yang merekamnya saat memegang palu. Tapi ternyata CCTV toko ketutupan lalat saat Litang memegang palunya. Namun Jang Nan tak puas karena masih merasa ada sesuatu dengan Litang. Dilihat dari gaya bicaranya yang gugup saat menjawab. Namun tak lama kemudian Jang Nan mendapat kabar dari rekannya bernama Chung Jin yang ternyata Buil adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari oleh kepolisian selama 4 tahun dan ia sangat ahli dalam memalsukan identitas. Litang yang melihat berita itu sangat lega dan rasa bersalahnya hilang karena menganggap Buil memang pantas mati. Meskipun Litang masih kebingungan dengan palu yang ia gunakan, yang ternyata selama ini palunya sudah diambil oleh wanita yang sebelumnya lewat di depan Litang. Kekhawatiran Litang belum sampai di situ karena wanita buta itu yang bernama Yeok menghampiri Litang dan selama ini ia pura-pura buta. Lebih mengejutkannya lagi, Yeok melihat jelas kejadian itu dan meminta Litang uang sebesar 2 juta won esok hari agar rahasia Litang tak disebarkan. Litang yang ketakutan setengah mati bergegas mencari uang dengan meminjam sahabatnya, namun sahabatnya tak mau meminjaminya karena menganggap Litang terlilit pinjol. Karena tak ada cara lain, Litang mendatangi bosnya untuk meminta gajinya lebih awal karena keperluan mendesak. Awalnya bosnya menolak karena takut Litang tak kembali bekerja. Namun Litang terus memohon hingga akhirnya bosnya pun menyetujuinya. Dirasa sudah cukup, Litang pun segera datang ke rumah Yeok untuk memberikan uang tebusan agar Yeok memberikan palunya serta tak membocorkan rahasianya. Namun Yeok mengatakan jika 2 juta won harus disetorkan setiap 1 bulan sekali, yang membuat Litang tak terima karena ia yang hanya bekerja paruh waktu tak mungkin bisa membayar setiap bulan. Tapi akhirnya Litang tak peduli dan berniat pergi. Namun Yeok kemudian mengancam akan melaporkan dan ia juga mengetahui tentang keluarga Litang yang membuat Litang kembali. Litang kemudian membayangkan jika ia menyetujuinya, maka ia akan diperlakukan seperti seekor anjing. Hingga akhirnya Litang yang sangat emosi langsung menghabisi Yeok dengan palu yang sama dan membuat Yeok tewas seketika. Setelah menghabisi Yeok, Litang bergegas pergi dari sana dan meninggalkan bekas sidik jari di pintu Yeok. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, seorang kurir susu merasa curiga karena Yeok tak pernah mengambil pesanannya. Hingga saat mengintip ke dalam, si kurir menemukan Yeok yang sudah tewas. Pihak kepolisian kemudian datang dan Jang Nan kembali menangani kasus tersebut. Di mana saat mengecek TKP, Jang Nan sama sekali tak menemukan petunjuk tentang Litang dan hal tak terduga kembali terjadi karena anjing peliharaan Yeok terus menggali hingga menemukan sebuah tengkorak. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata terdapat 2 kerangka dan itu adalah orang tua Yeok yang sudah lama hilang dan Yeok diyakini sudah menghabisi kedua orang tuanya sendiri.
Jangnan dan teman-temannya dibuat bingung karena tak menemukan DNA pelaku, yang ternyata itu semua adalah ulah dari anjing peliharaan Yeok yang sudah menjilati seluruh TKP. Sementara itu, Litang yang merasa ketakutan karena menghabisi orang lagi, memutuskan untuk bundir karena takut ditangkap. Namun karena ketakutan, Litang pun mengurungkan niatnya. Litang kemudian menghabiskan waktunya di karaoke sebelum ditangkap. Di waktu yang sama, Chung Jin disuruh untuk membawa anjing peliharaan Yeok ke rumahnya karena di kantor tak ada orang lagi. Karena sungkan menolak, Chung Jin pun segera membawa Yeok pulang. Namun di tengah jalan, dua remaja preman yang sebelumnya ditangkap olehnya langsung menusuk Chung Jin untuk balas dendam. Litang kemudian bergegas pulang dan melihat berita jika Yeok adalah pembunuh orang tuanya sendiri. Setelah itu, kedua preman tersebut yang tak punya uang untuk sebat mencoba memalak Litang yang kebetulan lewat sana. Seketika membuat Litang merinding yang menandakan kedua remaja itu memang pantas untuk dihabisi. Benar saja, tak lama kemudian keadaan dua preman itu sudah tewas, sedangkan Litang sudah tersadar di apartemennya. Litang kemudian teringat jika semalam ada seseorang yang membantunya dan ia juga mendapat kertas agar Litang untuk menghubunginya saat membutuhkan bantuan, membuat Litang penasaran. Setelah itu, Jangnan yang masih mengurusi kasus Yeok dibuat pusing karena ia ketambahan kasus pembunuhan dua preman yang sebelumnya menusuk Chung Jin. Tapi beruntungnya Chung Jin masih bisa diselamatkan. Jangnan yang tak mau berlama-lama segera menghampiri saudara Yeok agar kasus sebelumnya cepat selesai. Tapi saudaranya menganggap jika Yeok memang pantas mati karena ia adalah seorang psikopat yang selalu tersenyum ketika melihat orang lain terluka karena ulahnya. Setelah itu, Jangnan menghampiri orang tua kedua preman yang tewas untuk diotopsi tubuhnya. Namun Jangnan ditolak mentah-mentah serta dimaki-maki. Di tengah perjalanan pulang, Jangnan menanyakan sebuah karma karena ia mengenal orang tua kedua preman tersebut yang pernah terlibat kasus yang ia tangani. Jika kedua preman itu terlibat kasus pemerkosaan terhadap teman sekolahnya sendiri, sehingga membuat korban pun memutuskan untuk bundir. Namun orang tua pelaku yang tak punya malu mendatangi keluarga korban agar laporannya dicabut karena merasa anaknya tak bersalah dan menyalahkan sang korban karena sudah menggoda anaknya sehingga membuat keributan di sana. Kedua preman itu pun dibebaskan karena di bawah umur. Yongji kemudian menyimpulkan jika pelaku pembunuhan dua preman itu adalah ayah korban karena dendam. Namun Jangnan masih tak yakin karena di TKP tak terlihat seperti tanda pembunuhan berencana. Jangnan kembali mendatangi minimarket dan menanyakan kepada si bos apakah ia pernah melihat Yeok. Si bos kemudian mengenalinya, mengatakan jika Litang yang sudah melayani Yeok saat berbelanja di sini. Mendengar hal itu, Jangnan pun menanyakan keberadaan Litang. Namun si bos mengatakan jika Litang saat ini sudah tak bekerja setelah meminta gaji di awal, membuat Jangnan sedikit curiga kepada Litang. Sementara itu, Litang menghubungi nomor yang didapat, namun si pemberi pesan terlihat sudah tahu semua identitasnya, yang membuat Litang cemas karena tak tahu apa tujuan si pemberi pesan. Karena tak mau dihantui rasa cemas terus-menerus, Litang pun berniat menghubungi polisi untuk menyerahkan diri. Tapi petugas polisi menyangka jika Litang menyerahkan diri atas kasus penipuan yang digugat oleh bosnya karena sudah tak bekerja setelah diberi gaji. Litang yang masih cemas pun akhirnya pergi menuju kantor polisi membawa barang-barang bukti sebelumnya. Litang juga mengirim uang kepada ibunya dan membawa uang ganti untuk diberikan kepada bosnya. Tapi di kantor polisi, ayah dari korban pemerkosaan dua preman itu bernama Sangmuk menyerahkan diri dan mengaku sebagai tersangka yang sudah menghabisi kedua remaja preman. Tapi Jangnan tak percaya karena kesaksian Sangmuk sangat berbeda dari petunjuk yang ia temukan di TKP kematian dua remaja. Tapi karena motifnya yang sangat kuat, Jangnan diperingatkan oleh atasannya agar tak menyangkal pernyataan Sangmuk dengan sebuah perkiraan.
Namun saat berjalan pulang, Sang Muk tiba-tiba ditabrak oleh ibu salah satu preman, sehingga Sang Muk pun dilarikan ke rumah sakit. Di lain sisi, Litang kembali mendapat keberuntungan sekaligus sial karena tas yang berisi barang bukti dan uang dijamret oleh seseorang. Setelah tak ada barang berharga lainnya, si jambret pun membuang semua barang buktinya ke sungai. Sementara itu, Litang yang terluka segera dibawa ke rumah sakit. Di mana di rumah sakit Sang Muk melihat Litang dan mengingat jika Litang sudah menghabisi targetnya yaitu kedua preman, karena Sang Muk sendiri sebelumnya ketakutan untuk melakukannya sendiri meskipun putrinya adalah korban dari mereka berdua. Merasa hutang budi, Sang Muk menyuruh Litang untuk segera pergi dari sana karena ada detektif Jangnan yang mencurigainya. Sang Muk juga menyuruh Litang untuk menghubungi orang yang ada di surat karena nantinya ia akan membantu Litang. Litang kemudian segera pergi, namun Jangnan tak sengaja melihat Litang. Jangnan semakin curiga jika Litang adalah pelakunya karena ia kabur saat melihat dirinya. Namun belum sempat untuk ditangkap, ia tiba-tiba mendapat kabar jika Sang Muk melakukan bundir. Kemudian kita diperlihatkan jika tak hanya Sang Muk yang membantu Litang, melainkan ada satu orang lagi. Setelah berhasil kabur dari Jangnan, Litang sudah memberi salam perpisahan kepada keluarganya karena ia berniat untuk pergi ke Kanada. Namun saat akan berangkat, Litang melihat berita jika kedua remaja yang ia habisi adalah seorang pembuli dan juga pernah kena kasus pemerkosaan, namun dibebaskan karena masih di bawah umur. Melihat berita itu, Litang merasa aneh mengapa ia seolah-olah bisa merasakan jika ada orang yang memang pantas untuk dihabisi. Kemudian ia mengikuti saran dari Sang Muk untuk menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Yang ternyata orang yang akan membantunya adalah seorang pria gemuk bernama Rohbin yang sudah mencari Litang selama ini. Setelah mereka bertemu, Rohbin pun mengatakan jika tujuannya adalah bekerja sama dengan Litang karena ia tahu jika Litang mampu merasakan seseorang yang memang pantas untuk dihabisi, dan dengan kemampuan Rohbin yang ahli hack, ia bisa membantu Litang menghapus keterlibatannya dalam pembunuhan, membuat polisi tak mencurigai Litang lagi. Litang sempat tak percaya dengan perkataan Rohbin karena dianggap tak masuk akal. Hingga akhirnya Litang menemukan ruangan rahasia berisi dokumen dan senjata yang dibutuhkan oleh psikopat. Sehingga Litang pun percaya dan bekerja sama dengan Rohbin. Saat jalan-jalan malam, Rohbin tak sengaja menabrak seorang jaksa dan ia mulai merasa jika jaksa itu adalah orang yang sangat pantas untuk mati. Kemudian saat si jaksa akan pulang karena mabuk, ia melihat Litang sebagai sopir yang sudah ia sewa. Namun si jaksa tak sadar jika ia sudah dibawa ke suatu tempat untuk dihabisi. Setelah menyekap si jaksa, Rohbin pun datang dan akhirnya menemukan bukti jika si jaksa sudah memperkaos dan menghabisi seorang perempuan, membuat Litang langsung menghabisinya tanpa ampun. Karena kematian jaksa, kepolisian pun langsung membentuk tim khusus untuk mengatasi maraknya kasus pembunuhan tanpa melibatkan Jangnan. Namun sayangnya setelah 4 bulan berlalu, tim khusus yang diketuai oleh seorang perempuan bernama Yongjong dibubarkan karena tak mendapatkan hasil sama sekali. Jangnan yang sudah tahu dari awal kemudian mengajak rekannya untuk mengunjungi Rohbin yang selalu memberi informasi kepada polisi. Tujuan Jangnan mengunjungi Rohbin adalah untuk meminta informasi apakah kasus pembunuhan yang sedang marak adalah kasus pembunuhan berantai. Namun Rohbin yang sudah pro pun tahu jika itu tidak terkait dengan pembunuhan berantai karena metode pembunuhan yang berbeda-beda. Tapi Jangnan tak percaya dan mencurigai Rohbin sehingga ia menyuruh rekannya untuk membawa Rohbin ke kantor polisi. Rohbin sempat menolak karena merasa tidak bersalah, namun Jangnan mengancam akan menangkapnya karena ia tahu jika Rohbin sudah meretas server kejaksaan, membuat Rohbin akhirnya mau tak mau ikut ke kantor polisi.
Atasan Jangnan kemudian memperingatkan dirinya agar tak melibatkan orang yang tak ada kaitannya dengan kasus, membuat Jangnan akhirnya harus mengantar Robin kembali ke rumahnya. Namun karena masih curiga, Jangnan terus mengawasi kediaman Robin. Rekannya mencoba menginterogasi salah satu kurir yang sering mengantar makanan untuk Robin. Namun Jangnan yang sadar jika kurirnya adalah Litang, segera menyuruh rekannya untuk menangkap si kurir. Sedangkan Jangnan sendiri akan mengatasi Robin. Yongji yang ditugaskan untuk menangkap Litang malah salah tangkap karena keberuntungan yang dimiliki oleh Litang. Di sisi lain, Jangnan sangat marah karena merasa dipermainkan dan mulai memaksa Robin untuk mengakui semuanya jika ia terlibat dengan pembunuhan selama ini. Hingga akhirnya ia mendapat kabar jika perlakuan kasar Jangnan di dalam sudah disiarkan secara langsung, membuat para netizen sangat marah karena polisi dinilai semena-mena dan sudah mencoreng nama baik polisi. Jangnan yang merasa dijebak pun merasa marah, namun Robin membalas dengan senyuman karena semua rencananya berhasil. Karena ulah Jangnan melakukan kekerasan, ia dan atasannya pun diskors, membuat Litang semakin leluasa melancarkan aksinya. Tapi tanpa mereka berdua ketahui, ada seorang pria yang sangat ahli membunuh, bernama Songchon, yang sangat ingin untuk bertemu dengan Litang. Sementara itu, Litang sendiri sekarang sudah pindah ke luar kota yaitu Busan untuk menghindari kecurigaan polisi. Seperti biasa, ia masih menghabisi seorang kriminal dengan bantuan Robin. Saat ini Litang bekerja di supermarket dan di sana ada seorang perempuan cantik bernama Kyung-a yang selalu dimarahin bosnya karena kerjaannya yang lelet. Bahkan ia juga sering dimarahin customer karena kerjaannya yang lelet. Dan Litang melihat pun merasa curiga. Iba. Litang pun kemudian mengerjai emak-emak yang sudah memarahi Kyung-a. Melihat hal itu, Kyung-a pun menghampiri Litang untuk berterima kasih. Ternyata Kyung-a adalah orang yang cukup kaya, namun ia pindah karena merasa malu karena video ski di papapnya tersebar di internet. Di sisi lain, Jangnan yang sudah diskors menyerah untuk mencari petunjuk lagi. Namun Yongji masih bersemangat untuk mencari pelakunya, yang saat ini ia curigai adalah Litang. Mereka menyadari keberadaan Litang yang kabur ke kota Busan saat Jangnan diskors, dan di Busan baru saja terjadi pembunuhan seorang kriminal. Mendengar hal itu, Jangnan pun kembali bersemangat dan mengajak Yongji untuk mencari informasi lebih banyak tentang Litang. Dimulai dari meminta bantuan keluarganya jika Litang adalah seorang kriminal. Namun tentu saja ibu Litang tak percaya jika anaknya berbuat seperti itu. Di waktu yang sama, Kyung-a yang sedang makan malam terus dilihatin oleh seorang pria yang terlihat mengenali Kyung-a dari videonya, sehingga Kyung-a pun memarahi pria tersebut. Yang ternyata, pria itu adalah teman SD-nya bernama Sang-min. Karena merasa bersalah memarahinya tanpa alasan, Kyung-a pun mengajak Sang-min untuk minum bersama. Hingga akhirnya hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Namun suatu malam, Kyung-a tahu jika Sang-min mempunyai seorang tunangan dan tak lama lagi akan menikah. Terjadilah adu mulut di antara mereka berdua, sehingga Sang-min yang gelap mata pun tak sadar menghabisi Kyung-a. Untuk menghilangkan bukti, Sang-min membakar apartemen Kyung-a dan beritanya sudah terdengar oleh Jangnan dan menganggap jika Litang juga terlibat. Hingga akhirnya Jangnan mengetahui lokasi Litang dan Litang yang menyadarinya pun langsung kabur. Namun ia sempat bertemu dengan Songchon dan ia merasa jika Songchon adalah orang yang sangat berbahaya, membuat Litang bergegas pergi. Karena kehilangan jejak Litang, Jangnan mulai memperluas pencarian dan saat mengecek CCTV, mereka menemukan Kyung-a bersama Sang-min dan mereka membagi dua kelompok. Jangnan akan mencari Litang, sedangkan Yongji akan mencari Sang-min. Namun ternyata Songchon sudah bertemu Sang-min terlebih dahulu dan ia pun langsung menghabisinya. Setelah itu ia sempat bertemu dengan Yongji, namun tak lama kemudian kediaman Sang-min pun meledak.
Karena hal itu, Yongji terluka cukup parah dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Jangnan sudah menemukan kediaman Litang, namun di dalam sudah sangat berantakan. Yongji yang sudah pulih teringat keberadaan Songchon sebelum ledakan terjadi, yang ternyata Songchon sudah dicari oleh Jangnan selama ini, tapi selalu saja lolos. Tak mau merepotkan Jangnan yang menjaga ayahnya di rumah sakit, Yongji pun bergegas pergi menemui Robin mengenai Songchon seorang diri. Di sisi lain, Litang masih terus melarikan diri karena ia dituduh sudah menghabisi Sangmin dan Gyeong-a. Kemudian kita akhirnya tahu jika Songchon adalah orang yang pertama kali diajak Robin kerjasama menghabisi para kriminal. Namun nampaknya Robin malah ketakutan melihat Songchon karena menganggap mengajak Songchon adalah sebuah kesalahan. Tujuan Songchon agar Robin mempertemukan dirinya dengan Litang karena suatu urusan. Namun karena ketakutan, Robin tak ada pilihan lain selain menuruti perkataan Songchon. Saat akan pergi, Yongji semakin curiga melihat Songchon yang keluar dari rumah Robin. Namun karena tak mau ribet, Yongji dilempar keluar jendela sehingga Yongji pun mengalami koma. Karena situasi yang mulai rumit, Robin pun menemui Jangnan untuk memberitahu semua informasi mengenai Songchon karena ia merasa Songchon sangat berbahaya. Namun entah mengapa Jangnan menolak mentah-mentah informasi yang diberikan oleh Robin. Kemudian kita kembali diperlihatkan kekejaman Songchon. Ia melihat remaja yang sangat tidak sopan kepada orang tua dan memaki-makinya, sehingga membuat Songchon kesal. Tak lama kemudian kedua remaja itu pun langsung tewas di tangan Songchon. Namun ternyata salah satu remaja adalah anak dari konglomerat yang sangat terkenal di Korea. Sehingga kepolisian didesak untuk segera menangkap Songchon. Kepala polisi yang baru memanfaatkan hal itu agar cepat naik pangkat dengan meminta bantuan Jangnan agar menangani kasus tersebut. Yang mau tak mau Jangnan pun menuruti hal tersebut. Robin kemudian bekerja sama dengan anak buah dari perusahaan remaja itu agar ia bisa menghabisi Songchon. Lalu tak lama, Litang menelpon untuk menanyakan tentang Songchon. Robin kemudian mengatakan jika Songchon adalah orang pertama kali yang ia rekrut sama seperti Litang. Namun itu adalah keputusan yang salah karena Songchon menganggap pembunuhan itu hanyalah hiburan belaka. Bahkan preman kelas teri yang hanya mencuri seekor ayam pun ia habisi secara kejam. Mendengar hal itu, Litang meminta Robin agar ia bisa dipertemukan dengan Songchon. Robin pun setuju dan mengajak anak buah perusahaan agar bisa menghabisi Songchon. Singkat cerita, Litang diarahkan oleh Songchon menuju sebuah klub malam yang sudah lama ditutup. Setelah mereka bertemu, Songchon mengajak Litang untuk bekerja sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menghabisi para kriminal. Namun Litang menolak karena ia hanya menghabisi kriminal besar dan ia bukanlah membunuh untuk hiburan. Songchon kemudian memberikan waktu Litang untuk berpikir. Namun karena dianggap sangat berbahaya, Litang pun berniat menghabisi Songchon. Namun karena faktor pengalaman, Litang berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Tak lama kemudian, para anak buah perusahaan sudah datang dan Litang segera kabur dari sana. Litang sendiri ternyata ketakutan setelah bertemu Songchon dan menanyakan rencana Robin selanjutnya. Robin kemudian mengajak Litang kabur ke tempat terpencil karena ia sendiri tak menyangka jika Songchon akan datang mengacaukan semua rencananya. Sementara itu dalam keadaan terpojok, Songchon tak gentar sama sekali. Ia dikeroyok dan dihajar habis-habisan. Namun itu semua bukanlah ancaman. Malahan Songchon berhasil menghabisi semua orang di sana. Scene kemudian berganti ke Jangnan yang melihat keberadaan Litang sebelum para polisi masuk ke klub malam. Kepala polisi tentu saja tak percaya jika Songchon menghabisi semua anak buah perusahaan seorang diri.
Lalu tak lama mereka akhirnya menemukan lokasi Songchon terlihat. Setelah itu ketua pun segera mencari Songchon. Songchon dari kejauhan terlihat santai mengawasi para petugas. Dan tak hanya petugas yang mencarinya, melainkan kakek dari korbannya juga menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaannya. Di sisi lain, Rohbin dan Litang membeli sebuah mobil untuk kabur. Litang sendiri yang sangat rindu dengan ibunya hanya bisa berdiri di depan rumah karena situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk bertemu. Lalu mereka berdua mencari tempat persembunyian terlebih dahulu. Kembali ke Songchon, ia mendatangi kepala keamanan perusahaan dan berhasil melumpuhkannya dengan sangat mudah. Tujuan Songchon kali ini adalah untuk menanyakan lokasi bosnya, yaitu si kakek. Tak lama Jangnan menerima laporan jika kepala keamanan berhasil dilumpuhkan, membuat Jangnan berpikir keras tujuan Songchon selanjutnya. Namun salah satu rekannya menebak jika kemungkinan kecil Songchon akan menemui si kakek dengan pengamanan yang sangat ketat. Tapi Jangnan menganggap itu bisa saja terjadi dan segera bergerak menuju lokasi si kakek yang ternyata benar saja. Songchon sudah datang dan melumpuhkan si kakek seorang diri. Songchon juga dibuat semangat menghabisi si kakek karena ia memiliki sifat yang sangat bejat. Namun tak lama Jangnan akhirnya datang, langsung menodongkan pistolnya agar Songchon segera menyerahkan diri. Namun bukannya takut, Songchon malah terus menantang Jangnan dan ia juga mengaku jika ialah yang sudah membuat ayahnya koma. Namun meskipun sangat marah, Jangnan tak berani menembak karena Songchon lah yang memotivasi dirinya untuk menjadi polisi. Lalu Songchon pun segera menghabisi si kakek dan ia pun akhirnya berhasil tertangkap. Setelah tertangkapnya Songchon, kepala polisi meminta Jangnan untuk menghadiri konferensi pers agar penangkapan kali ini menjadi berita utama. Tak lupa Jangnan diminta untuk melebih-lebihkan penangkapan ini agar para warga kagum kepada kinerja polisi. Yang tentu saja tujuan itu tak lain agar si kepala polisi naik jabatan. Selain itu, si kepala polisi juga menanyakan lokasi ayah Jangnan dirawat entah untuk apa. Di lain sisi, Rohbin dan Litang sedang dalam masa pelarian. Di sini kita akhirnya tahu jika alasan Rohbin ingin menghabisi para kriminal adalah karena saat ia kecil kedua orang tuanya dihabisi oleh perampok. Namun para polisi tak bertindak sama sekali dengan beralasan minimnya bukti. Sehingga ia mencoba menjadi seorang pahlawan. Namun sekeras apapun mencoba, Rohbin menyadari jika tubuhnya tak terlalu kuat, sehingga ia meminjam kekuatan orang lain. Kembali ke Songchon, dengan sangat cerdik ia berpura-pura kesakitan, sehingga para polisi pun mengendorkan borgolnya. Namun dengan cepat Songchon berhasil melumpuhkan para polisi, sehingga ia berhasil melarikan diri, sekaligus membawa senjata para polisi. Kejadian tersebut membuat kepala polisi tertekan karena hujatan netizen karena Songchon yang berhasil ditangkap malah melarikan diri, membuat para warga pun kembali resah. Berita kaburnya Songchon terdengar ke Rohbin dan Litang, namun yang mengejutkan mereka berdua dituduh sebagai komplotan Songchon, membuat mereka berdua seketika terkejut dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Selain itu, keluarga serta sahabat Litang juga mendengar berita tersebut, namun mereka masih tak percaya jika Litang terlibat. Litang saat ini sudah pasrah dan tak ada jalan lain karena pihak militer juga diterjunkan untuk membantu pihak kepolisian mengatasi hal tersebut. Rohbin yang merasa bersalah meminta Litang untuk tenang karena ia mempunyai rencana lain, yaitu pergi dari Korea menggunakan identitas baru dengan menggunakan kapal ilegal, yang tentu saja biaya semua itu sangatlah mahal. Rohbin meminta Litang tenang karena Rohbin mampu untuk membayar itu semua.
Setelah itu, Robin mendapat telepon dari Song Chon yang memintanya untuk menemuinya. Karena diancam, Robin pun memutuskan untuk berpencar dengan Litang karena beralasan bisa berbahaya jika mereka selalu berdua dan mereka berjanji akan bertemu di pelabuhan. Namun Litang merasa Robin menyembunyikan sesuatu dan ia pun segera melacak keberadaan Robin yang sudah ia install secara diam-diam sebuah pelacak di HP-nya. Keesokan harinya, Litang sampai di pelabuhan, namun ia tak bertemu dengan Robin. Bahkan ia hanya mendapat identitas baru hanya untuk dirinya. Selain itu, Litang juga menemukan surat pemberian Robin yang berisi permintaan maaf dari Robin karena ia tak ikut, disebabkan uangnya tak cukup untuk mereka berdua. Selain itu, Robin juga harus menyelesaikan sesuatu dan meminta Litang untuk pergi seorang diri. Mengetahui hal itu, Litang mengurungkan niatnya untuk pergi dan hendak menyusul Robin, tak peduli apa yang terjadi ke depannya. Sementara itu, Robin saat ini menemui Jang Nan untuk mengakui semua tentang dirinya dan juga Litang yang tak terlibat sama sekali atas kasus sebelumnya. Selain itu, Robin juga mengaku jika ia dan Litang sudah menghabisi orang, namun hanya para kriminal saja. Dan sekarang ia meminta bantuan Jang Nan untuk menangkap Song Chon, dan setelah itu ia berjanji akan menyerahkan diri dan mengakui semuanya. Awalnya Jang Nan menolak, hingga akhirnya ia mendapat kabar jika ayahnya sudah tewas dihabisi oleh Song Chon. Seketika membuat Jang Nan sangat marah. Setelah melihat keadaan ayahnya, Jang Nan berniat untuk balas dendam serta meminta Robin untuk menunjukkan lokasi Song Chon. Singkat cerita, Robin akhirnya sampai di tempat Song Chon. Namun hebatnya Song Chon menyadari jika Robin datang bersama Jang Nan. Lalu tak lama, Litang pun juga datang di tempat yang sama. Namun bukannya takut, Song Chon justru senang akan kedatangan Litang. Karena saat ini tujuan Song Chon adalah menghabisi Litang yang tak mau bekerja sama dengannya. Namun seketika terjadi pertarungan di antara mereka semua. Namun Litang sudah tidak takut lagi sama sekali dan mencoba melawan Song Chon. Sayangnya Robin tertembak yang membuat dirinya tewas. Saat Song Chon akan dihabisi oleh Jang Nan, Song Chon pun mengatakan semua kebusukan ayahnya selama ini yang merupakan seorang polisi. Yang dimana saat Song Chon masih menjadi polisi pangkat rendah, ia terus berlatih agar bisa menjadi polisi sejati. Namun ia tak dianggap oleh ayah Jang Nan dan terus menyalahkannya hingga suatu hari ia mengetahui jika ayah Jang Nan sudah menjual narkoboy hasil bukti kasus. Namun ia malah menyalahkan orang lain, sehingga Song Chon yang sangat marah langsung memukul kepala ayah Jang Nan hingga koma. Alasan Song Chon menghabisi ayah Jang Nan karena ayahnya memang pantas mati karena perbuatannya selama ini. Mendengar hal itu, Jang Nan sangat terpukul karena selama ini ayahnya merupakan seorang polisi korup. Lampu kemudian kembali mati sehingga Song Chon memiliki kesempatan untuk menghabisi Litang. Namun Jang Nan kembali tersadar dan berhasil menembak Song Chon hingga tewas. Scene kemudian berganti saat Jang Nan dipanggil oleh Yong Jong untuk menjelaskan kejadian di TKP saat ia melumpuhkan Song Chon. Karena dari hasil penyelidikan tak menemukan petunjuk apapun tentang Litang. Namun merasa Litang adalah orang yang berbeda dari kriminal lainnya, ia pun memberikan kesaksian palsu dan membiarkan Litang pergi. Saat ini Litang sudah berada di Filipina. Rekan Jang Nan yaitu Chung Jin yang ada di sana mengenali Litang. Namun entah mengapa ia pura-pura tak mengenalinya. Lalu tak lama Litang dideportasi dari Filipina. Saat kembali ke Korea, Litang sama sekali tak ditangkap karena semua keterlibatan Litang tak terbukti sama sekali. Lalu diperlihatkan jika Litang sempat merasakan sesuatu dengan orang yang baru saja ia temui dan itu memang pantas mati. Selain itu, Jang Nan juga melihat berita jika ada kasus pembunuhan dan setelah diselidiki, pelakunya memang pantas untuk dihabisi. Dan setelah itu,
film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film A Killer Paradox 2024. Bagaimana, seru bukan? Film seri ini bisa kalian tonton di Netflix. Bagi kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.